Coba tolong sapa saya ketua kelas, tolong. Ketua kelas. Iya, Pak. Ya coba siapa? Mana? Angkat tangan coba. Ini suara siapa ini? Alif, Alif, ya? Pak, Alif. Alif. Siapa lagi? Coba ketua kelas. Rizal, Efta. Oke. Efta, oke. Terus siapa lagi? Coba ketua kelas. Siapa lagi ketua kelas? Siapa lagi ketua kelas? David ya? Bukan. Rizal. Rizal ketua kelas. Siapa? Alif ketua kelas Indralaya, Alif ya? Iya, Pak, kelas A. Alif A Indralaya. Terus kalau si Efta? Indralaya. Indralaya. Kalau Palembang siapa Palembang? Saya Pak, Rizal Pak, B Palembang Pak. Rizal. Mana Rizal? Mana Rizal? Ini Pak. Angkat tangan Rizal. Oke. Rizal. Siapa lagi? Palembang siapa lagi? Siapa lagi Palembang ketua kelas? Alif Zan Pak, A Palembang Pak. Sorry Alif Zan kemarin. Bapak ini belum, ya karena belum pernah tatap muka jadi dah hafal ya. Sangat dah hafal dari kamu ya. Maaf benar ya. Ironis ya, belum pernah tatap muka. Nah jadi begini. Mudah-mudahan semuanya hadir semuanya kamu hari ini ya. Suara Bapak terdengar jelas ya? Terdengar jelas ya coba? Jelas, Pak, jelas, Pak. Jelas Pak. Jadi tolong kalau suara Bapak nggak dengar jelas, tolong disela. Pak, suaranya nggak kedengaran ya. Oke, saya coba jelaskan ya. Bahwa kuliah, mungkin kamu sudah baca. Kuliah semester ini untuk 3 dan 5 diselenggarakan secara hybrid. Terus di luar itu sistemnya adalah blended ya. Putri materi sakit Putri ya? Iya, Pak. Oke, ngapa Putri? Habis operasi kecil, Pak. Oke, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kan? Oke ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, mudah-mudahan cepat sembuh Putri ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin, makasih Pak. Ya, jadi gini, pengertian hybrid, jadi dibagi. Misalnya nanti hari ini kita kuliah di Palembang, offline. Sambil di online kan untuk anak Indralaya. Sebaliknya juga pertemuan offline di Indralaya di offline kan untuk mahasiswa Palembang. Nah untuk seperti itu kita butuh kamera, butuh sarana lah ya, sarana ya. Nah yang saya dengar Fakultas Teknik akan menyiapkan satu ruangan setiap kampus. Nah kalau satu ruangan setiap kampus juga berebut pasti ya, berebut ya, pasti berebut ya. Itu satu. Nah untuk itu makanya saya pikir sudahlah, saya ngobrol sama Naseh, sama Fadel, sama dosen-dosen lain, Salapor juga Bu Saloma. Ayo mulailah dulu dengan online. Mulai online. Nah bila mana nanti di dalam sistem hybrid nggak jalan benar, susah ya. Oke, kita lakukan offline. Bapak akan hadir di kelas. Bapak akan hadir di kelas baik di Indralaya maupun di Palembang. Terus kita sisanya kita bagi online. Jadi sistem blended ya, bukan hybrid ya, blended ya. Bisa saja peralatan yang ada di ruangan ini dibawa ke kampus. Saya di dalam ruangan ini punya peralatan ya, ada kamera, ada seterusnya, ada papan tulis yang bisa apa tuh bagus ya. Nah kalau di kampus kan tidak katik ya. Kalaupun tidak bisa terjadi dengan hybrid system, sudahlah kita kuliah offline lah ya. Offline, tapi mungkin tidak sampai 16 kali ya, offline mungkin berapa kali bagi ya, bagi itu terkait sistem perkuliahan ya, sistem perkuliahan. Nah namun begini kan ada masalah lagi, kemarin ngobrol sama Rizal, ada lagi masalah apa ya, ketentuan dari Unsri harus ada apa tuh? Harus ada surat vaksinasi. Nah ini nggak tahu mana pula surat vaksinasi ya. Nah, dan dibatasi satu kelas 50 orang, nggak boleh lebih. Saya minta bantuan ketua kelas, baik Indralaya maupun Palembang. Coba kalau di Indralaya tidak salah, kelas untuk 50 orang tuh ada di lantai 2, ya ada. Jadi tolong kita ngeblok omongan situ, minta tolong ketua kelas bantu ngurusi ini.
kita offline-nya di ruangan pengajaran, jurusan, ruang jurusan. Kita di situ ruang jurusan ya. Lantai 2, gabung A dengan B. Ya, kalau digabung berarti kita harus juga ngeblok waktunya kan ya. Jangan sampai ada dosen lain mau pakai. Nah, itu juga yang di Palembang. Tolong ketua kelas Palembang, kita cari kelas yang bisa muat 50 orang dengan dengan ada kursi 0101 ya. Katanya I1 bisa. Atau di mana? Itu pernah saya belum tahu ya. Ada ruangan besar ya. Jadi coba Rizal sama Alif Jan. Iya, Pak. Alif Jan. Iya, Pak. Agak kuat Alif Jan, agak dengar suaranya. Alif Jan unmute dulu. Halo, Pak. Atau, ya. Rizal mana Rizal tadi? Rizal? Ya Pak. Rizal Pali ya. Rizal Pali benar? Halo Pak. Rizal dari Pali. Udah Pak, dari Bangka aku Pak. Terbangka ya. Oke ya. Jadi gini, pernah nggak ke kampus kampus Palembang dulu kamu berdua? Apa Pak? Pernah ke kampus Palembang nggak? Pernah Pak. Oke, pernah lihat kelasnya nggak? Kelas kuliah kita, Rizal sama Alif Jan. Alif Jan, tolong jangan dimatikan Alif Jan, kameranya Alif Jan. Ya, jangan dimatikan lah ya. Jadi Sudah apa Mas kelasnya Pak? ya, kalau sudah diminta buka kameranya, bukan berarti sudah buka sebentar matikan, enggak ya, buka terus ya, karena kamu sudah mahasiswa, sekali diomongkan harusnya sudah tahu lah ya. Alif Satria, kamu tampil atau oke, masih ada ya. Alif Jan pernah nggak melihat ruang kuliah di kampus Palembang? Belum pernah, Pak. Oke ya, sekarang Bapak tugaskan kamu cari ya, termasuk Alif sama Efta tadi pernah lihat ruang kuliah di Indralaya ada? Belum pernah, Pak. Oke, kamu belum ya. Cari ruangan atas, ruangan jurusan ya. Ruangan atas jurusan, kita kuliah di situ ya. Nanti tolong informasi ke Bapak ya. Kita mulai offline ya. Mulai offline ya. Jadi, nah terus terkait dengan surat menyurat, soal surat vaksinasi ini, aku kira ketua kelas tolong koordinasi lah ya. Dikoordinir ya. Bikin tabel, siapa yang sudah vaksin sekali, 2 kali. Nah, terus kan ada surat permintaan, surat pernyataan dari orang tua kan. Nah, itu segera selesaikan ya, tolong ya Alif dan ketua kelas ya bantu ya. Alif bisa Alif ya? Kalau surat pernyataan sudah, Pak. Sudah dikirim kemarin ke jurusan. Ya, sudah ya. Jadi semua nggak keberatan ya? Ada beberapa, Pak. Tapi belum tahu siapa, Pak. Oh, ada yang keberatan anaknya kuliah offline ya? Ada beberapa. Yang tidak mengumpul itu rata-rata tidak setuju, Pak. Oh gitu ya. Hebat. Saya sangat salut ya. Kekonyolan ini ya. Sangat salut kekonyolan ini ya. Nah, Alif Zan, mana? Ada nggak kelas kamu yang tidak ngumpul? Caknya ada, Pak. Hah? Ada, Cak, Pak. Terus jangan caknya aku minta tolong benar diurus lah ya, kamu sudah menerima resiko ketua kelas, tolong urus ya. Oh iya Pak. Jangan lepas dari tanggung jawab ya. Ya Rizal ya, Rizal. Iya Pak. Nah ya, jangan lepas dari tanggung jawab ya. Jadi mungkin begini, nanti saya sarankan ke jurusan lah ya. Bagi mereka yang tidak bersedia, sudah stop out dulu kuliahnya tuh. Stop out dulu, berhenti dulu. Nanti kondisi sudah bagus, baru mulai kuliah lagi. Stop out dulu ya. Jadi tunda 2 tahun keluar dari industri misalnya ya. Setelah itu baru kuliah lagi. Tidak ada jalan lain. Sebab ini kuliah mesti jalan ya.
Maaf Pak, biasanya Pak yang tidak mengumpulkan itu banyak alasan seperti vaksin Pak, belum vaksin, belum segala macam. Kebanyakan kayak gitu Pak yang belum Pak. Ya, Jadi nanti mungkin orang tuanya juga takut Pak untuk membiarkan anaknya pergi kuliah offline. coba siapa yang suara tadi? Sorry, suara siapa tadi? Angkat tangan. Saya Pak Alif Pak. Alif ya. Ya. Jadi sama sekali belum vaksin ya, Alif ya. Iya Pak, kebanyakan gitu Pak. Oke, sekarang kita nunggu dia atau kita kuliah jalan terus? Kalau bisa dua-duanya jalan, mungkin lebih baik gitu Pak. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak mengizinkan, kamu bisa merayu orang tuanya. Mungkin kan kita masih ini Pak, bisa hybrid Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, online dan offline Pak. Bisa hadir. Iya Pak. Nah, jadi begini, seperti begini ya. Ini saya minta maaf dari dengan kamu ya. Kita kan belum pernah tatap muka ya. Jadi memang tidak ada sense ya, tidak ada rasa apa ya. Oke. Bahwa dosen Unsri banyak yang meninggal gara-gara COVID. Banyak meninggal ya. Dosen sipil ada yang meninggal. Mudo ya. Baru selesai S2. Belum jadi diangkat tetap. Itu meninggal. Itu di sipil ada ya, sipil. Pak Adit ya. Pak Adit ya. Masa besar badannya itu. Baru pulang dari UGM, baru ngajar, nggak salah 2 semester ya. Kena COVID. Yang periode pertama meninggal. Kemudian masih banyak dosen-dosen lain di Unsri ini banyak sekali yang meninggal. Pak Rozirwan, istrinya juga meninggal. Nah, jadi sebetulnya ada ketakutan dari dosen-dosen yang tua-tua ini, termasuk Bapak sudah tua ya. Ada kekhawatiran, tidak tahu siapa yang menularkan. Muzaki, Ya Pak. ya, kamu jangan ngobrol sama siapa. Coba dengar kuliah di sini. Hormati yang di depan yang ngobrol. Ya. Baik Pak. Ya kalau udah benar-benar kamu apa tuh gentleman Pak, saya keluar, saya nggak bisa kuliah hari ini Pak. Apa? Ya, jangan kamu ngobrol kiri kanan. Ya Mujaki, tolong ya Mujaki. Baik Pak. Setuju? Setuju ya? Inilah salah satu kelemahan kalau online ini ya. Salah satu kalau online ini ya. Jadi gini Alif, saya kira begini Alif. Nanti itu jurusan yang memutuskan ya. Jurusan yang memutuskan itu gimana caranya sistem kuliah ya. Kalau dua-duanya mesti jalan, kalau jurusan memang mengizinkan silakan. Alif Dewe, awak sudah vaksin berapa kali Alif? Saya sudah 3 kali Pak, booster. 3 kali ya. 3 kali ya. Alif, jadi ada sama sekali yang belum sama sekali ada ya? Kalau itu saya kurang tahu Pak, tapi kebanyakan mahasiswa yang tidak menyetujui itu karena memang orang tuanya itu masih takut Pak, masih takut dengan pandemi sekarang ini. Yalah, makanya gini, ya, Liv, coba kalau kita boleh jujur ngomong ya, pandemi ya, kan kita mau kuliah offline, tidak mungkin gara-gara dia kita online semua dong, benar? Iya benar Pak. Nah, benar dong, masa kamu mau istilah itu jadi korban untuk yang gitu-gitu. Jadi saya sarankan yang kayak gitu-gitu mereka stop out lah 2 semester atau 3 semester. Tunggu kondisi sudah reda, dia kuliah lagi. Tidak jadi masalah. Minta surat stop out, tidak apa-apa. Jadi jangan, kita tidak boleh terhambat ya. Tapi sebaliknya juga, mau nggak? Maaf ya, kita tertular penyakit, kamu bawa pulang menularkan orang tua. Ya mungkin itu juga Pak, yang jadi alasan orang tuanya masih takut buat ngizinin anaknya buat offline Pak. Takut menyebarkan penyakit pas mereka pulang Pak. Ya, justru gini, lebih baik tidak usah kuliah, benar ya? Ya, ngapun takut-takut. Kita harus offline, itu sudah ketentuan. Harus offline kita semua. Kamu lihat, kamu ada adik-adik nggak? Kamu ada adik nggak SMA? Ada rata-rata kan? Itu semua ada, Pak. Sudah offline semua kan? Ya, jadi jangan sampai ego masing-masing seolah-olah mereka takut, kita mau dikorbankan. Nah, kita kuliah offline mesti jalan. Karena sudah ketentuan offline harus jalan.
Nah, itu nanti jurusan yang memutuskan ya. Makanya hari ini saya minta online dulu biar semua bisa, jangan sampai kuliah ini terhambat ya. Jangan sampai kuliah ini terhambat. Bapak juga manusia, bisa sampai dalam satu semester sakit atau ada hambatan. Nah, jadi untuk itu waktu jangan sampai terbuang sia-sia. Jadi kita atur lagi nanti ya. Tolong ketua kelas lihat kelasnya ya untuk kita offline kan ya. Nah, tinggal kamu tuh lah kagak ya. Harus ada satu ketegasan. Nanti saya juga minta jurusan. Kalau sudah ada daftar, orang tuanya tidak mengizinkan kuliah, ya sudah. Nanti gimana itunya tuh ya. Gimana keputusan dari jurusan ya. Kita ikut bela ya. Ya. Oke. Ya mungkin kalau mau tanya, tidak bisa juga selesai hari ini ya. Coba saya tanya. Ada yang masih di luar kota nggak? Sorry. Palembang, Pak. Ya, berapa? Kalau tadi Rizal masih di Bangka, Rizal? Di Palembang, Pak. Hah? Sudah di Palembang, Pak. Di Palembang. Aku mau ke Palembang, Rizal. Mau kuliah? Ya apalah, Pak. Mau kuliah atau mau sekitar kumpul sama kawan? Ada kesibukan lain, Pak. Lagi ada les, Pak. Les ya? Bukan. Kamu udah ada kepikiran kuliah tatap muka? Kalau dari saya ngikutin jurusan sih, Pak. Mau kalau offline aja, Pak. Ada, gini. Saya tanya kamu tegas ya, jangan ikut jurusan. Kamu sendiri sudah menjadi mahasiswa, sudah sekian semester 5, mana kepengen tatap muka ada dengan dosen-dosen di kuliah. Sampai ruangan pun belum tahu mana nggak Rizal. Sedih dah. Ya kepengen lah, Pak. Ada keinginan kuliah tatap muka enggak kira-kira Rizal? Atau sama sekali belum tertarik itu kuliah tatap muka Rizal? Pengen lah, Pak. Mungkin Pak offline, Pak. Ya. Kalau Idrus jalani? Idrus? Kamu tolong unmute Idrus. Idrus kedengaran nggak suara kami? Idrus? Suara Bapak kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kamu ada nggak keinginan kuliah tatap muka? Atau tidak? Iya, Pak. Pengen juga offline. Pengen offline ya. Kalau Kamal, Mustafa Kamal? Tolong unmute Mustafa Kamal. Iya, Pak. Ada rasa ingin kuliah tatap muka nggak? Iya, Pak. Ada ya. Alasannya apa? Karena belum pernah ketemu dosen, Pak, dan belajar di kelas, Pak. Selain itu apa lagi? Cukup. Saat ketemu dosen baik. Oke. Jadi karena begini ya, sebetulnya soal tatap muka dan tatap muka ini kan masalah nasional ya. Bukan masalah nasional, masalah internasional. Dan sudah banyak yang bisa mengevaluasi gagalnya kuliah dengan sistem dibanding offline. Masing-masing punya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi ini adalah ketentuan-ketentuan dari pemerintah kita dewe yang terkait masalah kuliah ini. Tapi tetap menjaga jangan sampai penyakit ini menyebar dan karuan lagi ya. Ya kita harus turut andil ya, turut andil atau memutus penyebaran ini. Jadi saya minta juga adik-adik sekalian waktu kuliah ya, yang orang tuanya izinkan juga harus hati-hati ya saya minta ya. Jadi tetap pakai masker lah ya, masker ya. Untuk jaga ya. Putri Julia. Putri, kau kepengen offline atau online terus? Pengen online sih. Offline sih, Pak. Hah? Offline, Pak. Julia. Ya, Julia, mau online mau offline kuliah nih? Offline, Pak. Offline ya, oke. Oke. Offline, Pak. Kita Hah? Offline. Offline, oke.
Oke, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi ya. Materi. Semester lalu kamu sudah ketemu saya masalah jembatan. Masalah apa tuh? Ini berapa yang masuk absen hari ini? Besok 110, 109. Ya, ini ada 109 yang masuk ya. 109 ya. Alan Setioko. Alan. Dimas Alan. Pak. Dimas Alan. Ya Pak, halo. Kamu kalau mau kuliah cepat konsentrasi, jangan ngobrol sama yang lain. Kalau dari sini Bapak lihat kamu ketawa-ketawa sendiri, pecah gilo, ketawa-ketawa deh. Ya, tolong perhatikan kuliah ini ya. Konsentrasi ya. Karena uang tua sudah berbayar, kamu harus kuliah. Orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk kamu kuliah. Jadi jangan mubazir. Semester lalu kita belajar pajak dengan segala kelebihan kekurangannya. Kamu sudah tahu semua. Kamu sudah lihat nilai kamu semua. Nah, sekarang kita masuk. Dan saya artinya itu banyak juga hal-hal yang saya dapatkan selama mata kuliah baca 1 kemarin ya. Bapak tidak usah cerita di sini. Kamu masing-masing merasakan, mungkin pernah dengar juga ada masalah-masalah. Oke, biarin ya. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan jembatan. Kita buat lagi cerita baru ya. Oke, kuliah biasa sistemnya ya. Mungkin semester ini, kalau bukan semester ini ya, bahwa kuliah ini kamu boleh melo ujian kalau sudah 80% ya. Ya, 80% kehadiran baru boleh melo ujian. Kalau kurang dari itu tidak boleh kuliah. Itu ketentuan ya. Terus tugas besar mesti selesai. Nah, nanti mungkin satu pertemuan yang akan datang kita ngobrol sama tugas ya. Ini hari ini kita udah ngobrol tugas dulu ya. Itu dulu ya. Absensi, tugas. Kalau ada tugas-tugas harian kumpul. Kumpul ya. Nah, kamu sudah tahu juga lah yang kemarin tuh ada yang nyalin antara soal dengan isi beda, banyak gitu ya. Banyak gitu ya. Tidak seluruh lah ya, tapi ada ya. Semestanya kan akan kami coba ketatkan lagi ya. Nah, jadi hari gini, kalau dari kamu zaman mahasiswa sudah berbuat curang yang itu ya. Kalau ujian ngepek, aku kira itu sudah penyakit, sudah biasa lah ya. Tapi kalau sampai antara kulit dengan isi beda, itu benar-benar membohongi diri dewe, bukan membohongi orang lain deh. Diri dewe ditipu. Nah, jangan ya. Kita jembatan ya, coba ya. Jembatan. Kita semester ini jembatan. Coba itu Naseh, coba tampilkan jembatan-jembatan yang ada. Oke, ini jembatan Ampera masih foto lama ya. Belum ada LRT di sebelahnya. Ya, belum ada LRT di sebelahnya ya. Jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu dibangun tahun 1965 lah ya. Ini pada saat dia masih bisa diangkat bagian tengahnya. Diangkat ke atas, nanti ada dinding yang turun supaya mobil tidak kecebur. Jadi ada bagian tengah bisa digerakkan. Jembatan ini di dunia hanya ada satu, ialah jembatan Ampera tipe ini ya, pakai tower 2 ini ya. 65 sampai sekarang masih berfungsi dan sekarang dalam proses audit struktur. Audit struktur. Kemudian di dalam menara ini dari dulu waktu Jepang bangun itu ada lift ke atas. Lift itu sudah tidak berfungsi. Dan oleh Kementerian PUPR, liftnya akan difungsikan kembali. Lagi diperiksa oleh pihak lift, oleh pihak konsultan, bagaimana pemasangan lift ini aman dan getarannya mano dan seterusnya. Jembatan Ampera ya. Artinya bukan hanya sebuah jembatan, tapi juga ada mekanikanya, ada mekanisnya. Ada lift dan seterusnya ya. Dan ini tidak bisa diangkat lagi. Jembatan Ampera nih.
Coba sekilas ya. Terus. Ini bagian-bagian bawahnya lah ya, bagian-bagian bawahnya ya. Ada pirnya. Coba jembatan lain lagi. Saya minta Naseh carikan jembatan-jembatan di Palembang. Ini jembatan musim 4. Ini disebut extra jos. Namanya jembatan tipe extra jos. Pilotnya rendah, tapi pakai kabel. Pilot itu tiang tegak 2 itu ya. Rendah sekali ya. Tapi dia pakai kabel. Pakai kabel prategang. Ya, kabel prategang. Beton ya, beton bertulang. Extra jos. Dan itu ada coba ya, bangunan-bangunan pelindung untuk supaya seandainya ada kapal atau apa yang mengalami masalah tidak menabrak struktur jembatan secara langsung. Ini beton ya. Extra jos baru selesai dibangun. Saya kira anak-anak sekarang pasti sering lah lewat ini ya, walaupun kedua ujung sebelah hulu belum beres ya, pelebaran jalan atau penataannya belum beres ya. Terus ini musim 6. Musim 6 nih ya. Musim 6. Musim 6. Saya lupa nyapa ini. Sebentar. Ini yang dari UNES siapa? Dari UNES coba. UNES siapa? UNES. Tolong angkat tangan dulu UNES. Hadir, Pak. Hah? Sunan ya. Sunan Ya, dari UNES ya. Ya betul, okay, Pak. Ya. Pilih ke sini ngambil jembatan ya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi yang dari UNES? Hadir, Pak. Selana ya, Selana ya. Oke, oke ya. Selamat datang kamu. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi dari UNES? Hadir, Pak. Siapa? Coba. Saya Aurelia, Pak. Oke, oke ya. Aurel, Selana sama tadi siapa tadi? Sunan. Sunan. Sudah saling kenal belum dengan teman-teman di Palembang nih? Yang satu angkatan ini sekarang? Belum, Pak. Belum, oke ya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak mahasiswa sekalian yang lain ya, kita ini kehadiran ada 3 mahasiswa dalam rangka program MBKM ya, Merdeka Belajar. Mereka ngambil di Unsri, ngambil mata kuliah ini. Dan untuk kamu bertiga selamat datang ya, selamat datang. Semoga betah ya, semoga betah. Kalau ada masalah-masalah didiskusikan ya, tanya ketua kelas ya. Kalau perlu tanya dosennya, tidak apa-apa ya. Silakan ya. Sunan kayaknya di kampus ya. Betul, Pak. Kampus, Pak. Maksudnya kamu kampus Indralaya ya? Iya, betul. Oke, kamu di kampus Indralaya ya. Oke, semangat ya, semangat. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan betah ya. Dan kamu jauh-jauh ada apa? Ada nilai tambah lah harapannya ya. Dan untuk yang lain-lain, kita ini Palembang nih, ya tolong teman 3 ini juga apa? Diajak ya, diajak. Ini adalah bagian dari keluarga besar kita, alumni kita juga nanti kalau sudah selesai, dan kalau Anda nanti ke mana, ke UNES, Semarang UNES ya. Recording in progress. Semarang bukan UNES. Sunan? Ya, Pak. Semarang atau Solo? Semarang, Pak. Semarang ya, Semarang. Nah, kita kalau ke Semarang nih ada sudah alumni kita sana nanti ya. Oke ya. Coba silakan ya, mudah-mudahan kamu betah ya. Kalau ada masalah, informasikan ya, lapor ya. Baik, Pak. Jangan terus sampai nekat pulang gitu, jangan ya. Harus bisa itu ya. Oke, tantangan ya. Tantangan. Nah, ini musim 6. Musim 6 rangkap lengkung. Dengan kabel-kabel penggantung. Saya tidak hafal berapa bentang ya. Ya, ini jembatan pelengkung. Baru selesai juga, belum lama. Itu juga ada bangunan-bangunan pelindung untuk menghindari tabrakan.
Ini masih dalam proses pembangunan. Kamu lihat kabel-kabel, ada kabel yang digantung ke atas. Kemudian ada juga kabel-kabel yang memang untuk gantung lantai jembatan sudah dipasang. Dan itu ada menara sementara. Ada menara sementara ya untuk proses menggantung rangka batang pada saat pemasangan. Unik ya, unik ya. Jadi kita jangan hanya melihat sudah jadi jembatan tersebut, tapi tantangannya bagaimana merealisasikan dari gambar, dari hasil analisis, dari hasil perhitungan menggunakan program, bagaimana menjadikannya di lapangan, memasang di lapangan. Ini suatu tantangan lagi. Ada satu ilmu lagi. Karena kamu sudah berkomitmen kuliah di jurusan sipil, dan nanti kalau kamu tamat tetap kerja di jurusan sipil, ini tantangan ya. Jangan sampai ditanya tidak ngerti, ditanya tidak ngerti. Justru saya tuh kepengen offline. Kenapa? Supaya ilmu sipil itu memang bisa kamu terima dengan baik. Jadi jangan sampai nanti ada istilah itu ada lost education generation. Jadi ada generasi yang kehilangan pendidikan. Parah ya, parah sekali ya. Jadi mungkin kamu belum merasakan ya, tapi sudah kerja nanti kamu akan merasakan, waduh, akan jadi penyesalan ya, akan jadi penyesalan ya. Makanya kami dorong terus ya. Oke, ini jembatan Musinam, terus kita pindah lagi jembatan lain. Ini mungkin Nase sudah cari foto ke luar negeri ya. Ini Tower Bridge juga ya, ini England kalau salah ya. Kedua jembatan bisa dinaik turunkan di tengah-tengah itu. Kalau jembatan Ampera tadi naik vertikal, ini dia swing ke atas, ya bisa berputar ya. Jadi ini ada mesinnya, ada peralatan di dalamnya. Jadi nanti kamu desain jembatan bukan hanya jembatan baik, tapi juga harus mengantisipasi ini mana ada mesin di dalamnya. Getarannya bagaimana? Mesinnya terendam air nggak? Listriknya gimana? Dan seterusnya. Coba jembatan lagi. Yang tadi rangka. Nah, ini jembatan rangka. Beda lagi rangka ya. Terus kenapa bagian kecil, bagian tengahnya kecil? Bagian di tumpuannya besar. Dan ini rangka batangnya itu membesar ke bawah, mengecil ke atas. Ini semua desain dan dihitung. Inilah jadinya. Terus bagaimana merealisasikannya, membangunnya gimana? Terus pindah lagi jembatan lain. Masih ada jembatan lain? Terus ini sebuah jembatan juga, kanal gini ya. Dia nggak ada menara, tapi lantainya swing. Lantainya swing, bisa swing ke atas ya. Jadi supaya masuk, kendaraan bisa masuk, kapal bisa masuk. Kapal bisa masuk ya. Terus kamu cari cable stay. Cable stay. Sudah mundur gitu. Nah, ini mundur lagi tadi. Nah, ini pelengkung. Ini musi 2 duplikat. Ini pelengkung ya. Pelengkung ada penggantung juga. Kalau sebelahnya musi 2 yang lama. Yang musi 2 yang lama ya. Coba musi 2 lama fotonya. Nah, ini musi 2 yang lama ya. Rangka batang ini. Rangka batang ini ya. Nanti saya akan jelaskan ini secara khusus ya. Pindah lagi. Coba cari cable stay. Cable stay. Nah, ini cable stay ya. Ada cable stay. Jembatan cable stay. Banyak contohnya ya. Semacam ya. Coba ini sudah nyeberangi laut. Coba di Indonesia. Jembatan Seilala. Jembatan Seilala. Seilala di Banjarmasin. Seilala. Ya, ini jembatan Seilala di Banjarmasin. Cable stay menikung. Jembatannya di tikungan. Dibuat sengaja tikungan. Terus pilonnya
Tidak tegak lurus, tapi miring. Sealala. Ini ada di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Sealala, Banjarmasin. Ini ada anak Unsri yang ikut proyek ini. Ya, yang ikut proyek ini. Ada. Dan mereka sangat-sangat diandalkan. Bapak bangga juga. Ada dua ya. Di kontraktornya satu, di konsultannya satu. Sangat diandalkan oleh tim. Saya lupa namanya. Sealala Banjarmasin. Kemudian Jembatan Merah Putih, Pak. Makassar. Dan Manado. Jembatan Merah Putih. Manado. Merah Putih berarti Sulawesi. Ini Manado ya? Ya bukan? Hah? Ambon ya? Jembatan Merah Putih. Jembatan Selat ya? Cable stay. Cable stay ya. Beton, ada coba pilonnya bentuknya juga unik ya, indah ya. Coba jembatan Selat Madura. Selat Madura. Jembatan Madura, Selat Madura. Ada Selat Madura. Mungkin ada di antara anak-anak yang pernah lewat ya. Selat Madura ya. So ya. Kenapa yang bagian tengah itu dibuat lengkung tinggi? Kenapa di titik tersebut yang dibuat lengkung tinggi? Kenapa enggak agak di pangkal sini? Kenapa? Itu semua harus kita pelajari. Kita pelajari semua. Itu artinya kapan kita memilih jembatan. Baik di darat, untuk di daerah darat, atau di daerah air. Sebuah jembatan Batam Bintan. Batam Bintan. Belum dibangun ya. Bintan. Nah, ini rencana jembatan Batam Bintan. Baru rencana ya, Batam Bintan. Sedang akan dikerjakan. Penyelidikan tanahnya sudah. Batam Bintan. Cable stay. Batam Bintan. Nah, terus coba kita cari suspension bridge. Tadi cable stay, sekarang suspension bridge. Ada jembatan gantung ya. Gantung untuk wisata, untuk pejalan kaki saja ada, atau untuk memang nanti itu San Francisco Bridge ya. San Francisco Bridge. Itu sudah tua jembatannya juga ya. San Francisco Bridge ya. Ya. Jembatan gantung lain banyak yang kecil-kecil ya. Sekarang lagi tren. Di Jambi juga ada. Ada yang dari Jambi dah. Ini ada yang dari Jambi dah. Ada dari Jambi dah. Ini anak-anak ada dari Jambi. Di Jambi ada sebuah jembatan juga, jembatan pejalan kaki di atas sungai Batanghari, melengkung ya, bagus sekali. Ya, coba jembatan pejalan kaki Jambi. Nah, Jambi ya, Jambi ini melengkung dan digantung pakai kabel. Bagus ya, bagus ya. Bagus sekali ya. Malam-malam di sinar lampu bagus. Terus kita coba dapatkan dulu pengalaman jembatan kereta api. Tadi jembatan kebanyakan mobil sama pejalan kaki. Sekarang jembatan kereta api. Nah, ini jembatan kereta api ya. Coba melewati lembah, disokong dengan tiang-tiang dari konstruksi baja.
Ya, jembatan kereta api. Jembatan kereta api beda lagi dengan mobil. Kereta api ini getarannya luar biasa ya. Nah, itu coba lihat yang di atas tuh. Bawahnya dikasih pelengkung lagi yang biru. Ya. Pelengkung coba ya. Ada kombinasi pelengkung. Jembatan kereta api. Benar. Kemudian jembatan kereta api coba yang lain lagi. Coba lihat. Jembatan kereta api. Ya. Jembatan kereta api ada yang tidak dari rangka baja, ada dari beton bertulang, ada ya. Ada ya. Oke, mungkin kita pindah lain. Jembatan untuk air. Jembatan untuk air. Jadi jembatan bukan hanya untuk mobil, hanya kereta api, tapi untuk juga air. Ya, ini ada jembatan untuk air, coba ya, yang tengah, kenapa? Nah, coba saya itu. Coba ya, itu dibikin jembatan untuk kapal lewat. Kapal lewat ya, untuk kapal lewat. Jembatan ya, jembatan. Terus bawah kiri, bawah tengah, bawah sekali, bawah lagi, bawah. Itu jembatan. Itu jembatan, coba lihat, usahakan. Nah itu lihat, bawahnya tuh jalan ya, bawahnya ada jalan, ada terowongan jalan, atasnya jembatan. Jembatan untuk dilewati kapal. Jadi tentu berpikir ini betonnya bagaimana, tidak boleh bocor. Dan isinya air, kalau ada goncangan gempa luar biasa. Nah, ini mesti didesain semua dengan baik. Nah, ini tugasnya kita, ini orang sipil. Mungkin suatu saat nanti di Indonesia juga akan dibangun jembatan seperti ini, dan mudah-mudahan kamu di antara kamu ada yang terlibat. Ada terlibat ya. Ini adalah perlu belajar. Perlu belajar. Ini jembatan air ya. Jembatan air. Tadi sudah jembatan pejalan kaki, jembatan mobil. Nah, sekarang kita coba lihat jembatan rangka. Nah, ya. Sesuai dengan judul mata kuliah kita ini, kita semester ini belajar jembatan rangka. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian ya, kita hanya belajar jembatan rangka. Kita tidak bisa nolak kalau suatu saat adik sudah kerja, disuruh ikut mendesain jembatan-jembatan yang pernah kita lihat, yang sudah kita lihat tadi, kita tolak, tidak bisa Pak, saya tidak ngerti, malu, tidak mungkin, harus bisa, harus bisa. Jadi yang kita pelajari sedikit sekali baru ya, kita hanya belajar jembatan rangka, bikin tugas besar, ya. Padahal tantangan ke depan itu banyak sekali. Kita sudah lihat jembatan begitu indah-indah. Nah, ini jembatan rangka. Kita belajar jembatan rangka, tapi nanti kalau kamu kerja, satu perusahaan ternyata disuruh bikin jembatan yang lain, kamu nggak bisa jawab, saya tidak bisa Pak. Tidak bisa. Tertantang, harus bisa. Apakah sebagai anggota tim atau sebagai tim leader? Harus bisa. Di sini belajar kita. Di sini kita belajar. Belajar yang satu kecil gini untuk keperluan yang lebih luas lagi. Berarti gini, yang kamu peroleh itu masih sedikit ilmu itu. Apalagi ini maaf ya, kuliah males-malesan, ya. Tugas tidak bikin, ya sudah, kamu akan ketinggalan. Akan ketinggalan. Semangat ya, saya minta ya. Jembatan rangka. Kemudian coba Tacoma Bridge. Video of Tacoma Bridge. Video of Tacoma Bridge. Betul Tacoma ya. Oke, C. Ini Bapak carikan satu video, kita lihat ya. Kita lihat ya. Collapse. Coba judulnya. Video itu boleh ya. Bilang. Oke, sebelum video ini keluar ya, matikan dulu ya. Nanti apa sudah kita terus dulu ya. Kita lihat satu video, ada yang the falls, the collapse ya, the collapsing of Tacoma Narrow Bridge ya. Indonesia, tapi baru bisa bahagiain orang sekitar aja. Bersama 40 kantong jago, kamu bisa maju selangkah demi selangkah mencapai mimpimu.
kita lihat begitu bagus jembatan. Tapi video yang barusan itu kita lihat jembatan yang gagal. Ini belum dipakai, jembatan Tacoma Bridge di dalam sejarahnya belum dipakai. Baru dibuka untuk lalu lintas, dalam hitungan hari terjadi kegagalan total, kolaps. Yang desain orang-orang hebat semua. Tapi saat itu memang software, program belum ada. Jadi kalau orang sipil biasanya harus tahu yang namanya Tacoma Bridge. Kegagalan Tacoma Bridge itu memicu semua orang menjadi waspada, jembatannya harus tidak baca main-main desain ini. Pengaruh angin, pengaruh vibrasi, itu luar biasa. Ini, jadi gini, kita jangan bangga lihat jembatan yang besar-besar sudah jadi. Tapi ada juga jembatan yang gagal. Jadi yang bangun siapa? Orang sipil. Yang berhasil orang sipil. Yang gagal juga orang sipil. Sehingga kalau ada korban jiwa, pembunuhnya siapa? Orang sipil, pembunuhnya. Orang ketimpa beton, ketimpa baja, atau kecebur ke dalam air, meninggal. Bukan jembatan yang membuat mereka terbunuh atau sampai meninggal. Tapi adalah kita-kita semua yang bertanggung jawab. Baik kita sebagai perencana, sebagai pengawas, ataupun sebagai pelaksana. Nanti kita akan belajar terus. Jadi justru belajar yang benar. Supaya kita tidak jadi pembunuh. Was-was ya, semuanya was-was ya. Foto-foto kegagalan jembatan. Kita tampil lagi foto-foto kegagalan jembatan di Indonesia. Di Indonesia ya. Indonesia. Nah ini ya, jembatan yang gagal ya. Kita lihat semua. Ini jembatan-jembatan yang gagal ya. Nah, itu ya, lihat satu-satu. Tuh ya. Itu ada jembatan cincin lama diduga ambruk karena kegagalan konstruksi. Truk masuk semua, kecebur, kalau ada yang meninggal, ya iya. Siapa yang tanggung jawab? Mana lagi jembatan dan lain-lain coba. Jembatan Lamongan, Tuban. Dinilai kegagalan manajemen konstruksi. Pemeliharaannya tidak ada. Dan juga overload, odol. Over dimension and overload vehicle. Jadi truk tuh sebesar-besarnya ngangkut barang sebanyak-banyaknya. Timbul kegagalan. Mahakam. Mana jembatan Mahakam? Ini yang sejarah di Indonesia. Jembatan ini, jembatan-jembatan rangka-rangka yang jembatan besar-besar gini biasa didesain harus tahan 100 tahun kira-kira ya. Ini jembatan Mahakam terkenal. Belum berapa tahun sudah ambruk total. Mana jembatan Mahakam? Jembatan Mahakam. Maaf Pak. Ya. Share screen-nya belum. Oke ya, sebentar ya. Jembatan Mahakam. Jembatan Mahakam. Saya tunjukkan kegagalan jembatan Mahakam. Coba jembatan Mahakam. Ini bagian dari foto jembatan Mahakam. Ini di Indonesia ya. Di Indonesia. Itu atas mungkin dalam utuh sebelah atas sekali. Kanan. Kanan. Itu kanan atas. Atas. Tengah-tengah. Itu. Nah ini sudah putus. Jembatan sudah hilang. Lantai sudah hilang. Coba. Utuhnya. Nah, itu yang atas utuh ya. Masih utuh jembatan seperti itu. Nah, kemudian setelah gagal seperti itu bawahnya. Hilang semua lantainya. Ada korban jiwa. Ada yang masuk penjara. Yang masuk penjara siapa? Orang sipil semua. Coba kegagalan itu foto. Nah, bisa seperti ini kegagalannya ya. Jadi ya harus hati-hatilah. Harus belajar yang benar. Didesain yang benar. Nah, itu. Nah, coba ya. Nah, itulah ya bangkainya ya. Bangkainya. Banyak mobil kecebur di dalamnya. Mobil kecebur dalam air yang meninggal juga banyak. Mahakam ya terkenal. Kita di Indonesia ini Mahakam. Malu sekali ya. Mahakam. Nah, itu masih ada mobil di bawah. Itu apa? Karang Negara. Coba kiri. Nah, itu ya, itu Karang Negara ya sejarah. Tragedi jembatan Kertanegara. Oh ya Kertanegara ini lah. Mobil coba di bawah itu ya. 23 orang tewas dan 13 lainnya hilang. Kutai Kartanegara ambruk. Sejarahnya. Ada coba video kegagalan jembatan
Kutai Kartanegara di Kalimantan. Mana videonya? Nggak ada ya videonya ya? Oh, itu analisa aja ya. Nggak usah ya. Ya tegar ya. Oke. Coba mungkin video kegagalan jembatan. Video kegagalan jembatan. Coba kita cari lagi ya. Atau jangan video, ini susah ya. Foto kegagalan jembatan di dunia. Sebentar deh ya, kita cari sebentar biar kita lihat ya. Ini hari ini saya pengenalan jembatan biar kamu semua ada feeling ya, ada perasaan. Ada perasaan ya. Ini kegagalan jembatan. Coba cari lagi. Kegagalan jembatan. Situ udah kata coba collapse of bridge ya. Bagi bahasa Inggris ya. Collapse of bridge. Collapse of bridge ya. Bridges boleh ya. Ini ya, ini di luar ya, di luar ya. Ya. Coba itu ya. Dead Lee Bridge. Nah, itu coba ya. Ya itu ya, tetap itu. Nah, ini boleh. Ya, coba ini ya. Coba. Jadi girder tuh jatuh ke bawah. Itu mobilnya jatuh ke bawah, ketimpa truk ya. Nah, kalau ada yang meninggal siapa? Ya kita pembunuhnya. 4 people killed in expressway bridge collapse in China, Hubei province ya. Ini yang meninggal, yang bunuh siapa ya? Kita. Desainnya tidak benar. Kegagalan gini ya. Nah, terus coba, nah yang itu di tengah jalan kiri tengah itu. Nah, ini di tengah-tengah kota ya, jembatan penyeberangan kolaps begini ya. Nah, ya saya ada tahu ada yang kill ini ya, Future of Bridge ya, Florida. Terus ya, kita cari lagi yang gagal jembatan. Nah itu coba yang melengkung itu ya. Ya. Nah coba itu ya. Ini bukan karena alam ya, bukan karena gempa atau apa, akibat berat sendiri ya. Nah, jadi ada juga yang akibat kegagalan, misalnya banjir ya. Nah, terus misalnya apa tuh bisa akibat gempa ya. Nah, coba collapse of tollway, collapse of tollway bridge. Tollway beda. The collapse of elevated highway. Elevated highway. Elevated highway. Jadi jalan-jalan tol yang gagal seperti kita lihat ya. Jembatan juga. Nah ini ya, elevated highway coba ya, sorot yang paling besar kiri itu. Itu ya. Itu di Jepang ya, Kobe. Coba kita lihat ya. Jembatannya itu miring, roboh ya. Roboh. Ya. Sebagian masih utuh, sebagian roboh. Ini di Kobe, Jepang. Kobe, Jepang ya. Itu ya, lihat seperti itu ya. Mengerikan ya. Mengerikan. Coba kiri atas, kiri tengah. Kiri tengah, kiri bawah, baris kedua, ujung kiri. Ya. Ya coba lihat ya, itu pirnya ya, tiang jembatan bisa hancur seperti itu ya. Pirnya sebesar itu ya, sepanjang itu kamu lihat, sepanjang ke depan, sepanjang ke depan. Itu pirnya rontok total, hancur semua itu. Bisa seperti itu, tidak terbayang berapa besar gayanya. Bisa seperti itu. Jadi Hansin Expressway. Elevated highway collapsed after the strong
Nah, ini gempa ya, ini memang akibat gempa, bukan akibat sehari-hari ya, tapi ini akibat gempa. Jadi banyak sekali ya, begini, banyak yang berhasil dibangun, ada juga gagal, Nah, untuk itu tentu kita harus ada cara-cara ya. Nah, setelah didesain, sebelum dibangun dia apa? Nah, coba suruh cari dulu foto video of wind tunnel test for bridge. Video of wind tunnel test for bridge. Ya, aeroelastic test of bridge in a wind tunnel. Jadi gini adik-adik ya, setelah kita desain, semua sudah selesai, dibuat model skalanya dikecilkan ya, menjadi skala berapa, kemudian diuji di laboratorium dulu. Untuk memastikan apa yang kita desain ini oke. Ke opportunities dibangun. Nah, itu biar untuk jembatan tunnel dia namanya wind tunnel test, terowongan angin diuji. Nah, ini coba fotonya video kita lihat ya. Aeroelastic test of a bridge in a wind tunnel. Kita Indonesia katanya, tapi belum bisa, Indonesia belum bisa ya. Jadi masih kita harus ke negara tetangga. Mereka bikin dalam model yang sekali. Ini ada desain.
20. Oke ya. Laser ini sebelum dibangun dulu model satu macam di dalam wind tunnel kalau sudah oke baru dibangun. Jelasan tidak? Spanyol ya, Madrid 2018. Tadi nah, coba lagi jembatan lain lagi. Ini apa lagi? Ini lain lagi ya? Hah? Yang tadi. Ya, coba yang lain lagi. Wind tunnel test lagi. Kita selesaikan halo-halo ini dulu hari ini ya. Besok-besok kita baru masuk ke materi kuliah. Itu ada gambar jembatan. Ya, yang ada jembatan yang benar. Simulasi kan. Simulasi ya. Boleh simulasi apa? Habis ya? Oke, coba cari lagi. Jadi ini wind tunnel test ini di Indonesia itu belum bisa dilakukan. Biasanya jembatan-jembatan kita ini sebelum dibangun itu dibuat dulu wind tunnel test di negara tetangga. Bisa di Thailand, bisa di Cina, ya kalau di Eropa banyak ya. Tapi paling dekat dua negara ini lah ya. Thailand sama Cina ya. Coba ada lagi dah. Full bridge model with tunnel test. Saya tuh kepengen tunjukkan ada jembatannya, jadi jangan hanya lantai. Nah, itu coba. Coba ada masih ada. Ini apa sebenarnya? Ini apa? Bentar.
Apa structural analysis using the wind profile. Coba lagi. Masih belum kelihatan flat, tapi goyang itu. Jembatan tuh, wind tunnel itu ada yang kelihatan sekali. Coba video lagi. Yang lain kita ya. Sebentar, dicarikan dulu video yang lebih bisa kelihatan ya. Coba ini. Ya coba ya. Oh ini adalah lapis tadi lah. Coba bawa tuh, bawa tuh. Coba tuh. Itu adalah juga. Coba juga. Habis. Nah, ada tuh why should you test it? Why should you test it? Why should you test a bridge design in the wind tunnel? Kenapa? Hi, I'm Zachary Taylor. I'm Technical Director here at RWDI, and today we're going to talk about why and how we test bridges in the wind tunnel. So we're here in our wind tunnel, standing in front of a typical bridge section, and what we're looking at here is the deck of a bridge. And the deck of a bridge is the most susceptible to aerodynamic instability. And so what we model is the deck and all the important features on it. So that may include traffic barriers and fences and the details of the edge girders. And our model shop does an exceptional job, a painstaking job of replicating all of these details. And we build the models in such a way that we can swap things out. So if a certain barrier is not performing aerodynamically, we can work with the design team to swap in a different barrier that may show in the wind tunnel that it performs much better. And with our recent advances, both in the model shop and in the wind tunnel equipment, what we're seeing is we're able to really collaborate with our clients and designers directly and almost in real time. So we can say, based on our experience, we think this fence or this type of barrier may help to improve the aerodynamic performance. And so within a couple of hours, 3 or 4 hours, we're able to get you an answer on does the bridge perform, and we can converge on a solution that works for everybody quickly. And so in this process, we're really able to answer your question of, is my bridge stable? We can get there, and we can get there quickly. Habis. Habis ya? Nah, jadi itu adik-adik sekalian ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa jembatan sebelum dibangun, hasil analisis kita, hasil gambar kita, itu dibikin dulu model, terus diuji dulu skala penuh, diuji skala dalam model, itu dalam tempat yang namanya lab wind tunnel test. Nah kalau lolos uji, baru dibangun. Baru dibangun ya. Nah sekarang itu kalau untuk wind tunnel test ya. Nah sekarang kalau sudah itu masih belum dibangun. Nah sekarang sudah terbangun. Jadi gimana caranya? Itu video uji jembatan apa tuh? Foto uji jembatan, foto uji loading test jembatan. Jadi tadi sebelum dibangun ya, diuji dulu, dibikin model. Kalau oke baru dibangun. Nah, pada saat pembangunan mungkin ada perubahan-perubahan atau ada kesalahan-kesalahan. Nah, bagaimana sebelum dibuka untuk lalu lintas? Nah, ini ada lagi satu uji lagi. Nah, kamu bayangkan ada foto, coba ya, salah satu foto itu. Nah, itu misalkan. Nah, ini ya, jembatan yang baru dibangun, belum dipakai,
itu diuji dulu, dibebani pakai truk di atasnya. Kalau sudah lolos uji, baru boleh dibuka. Nah, ini satu rangkaian apa tuh pembangunan jembatan ya. Itu memang nanti terakhir yang namanya SLF, sertifikat layak fungsi dari jembatan. Harus diuji dulu, pakai truk disusun. Satu truk ini rata-rata 43 ton satu truk ya. Bayangkan ya, sesuai dengan beban desain kita berapa. Truknya disusun, itu untuk beban statik. Kalau itu yang ada bantalan itu beban dinamik. Nah, itu beban dinamik ya. Untuk melihat getaran-getaran vibrasi jembatan, frekuensi jembatan, dan seterusnya. Ya, jadi artinya ada serangkaian. Setelah dibikin, setelah didesain, masuk wind tunnel test atau tidak masuk wind tunnel test modelnya, nah baru dibangun. Setelah dibangun, sebelum dibuka untuk lalu lintas, itu harus uji full scale loading test. Full scale loading test. Ya, full scale loading test, itu nanti ada satu komisi, satu tim yang mengawasi proses pengujian. Jadi pihak yang membangun jembatan ini, misalnya BUMN, minta dengan PU, Pak, tolong turunkan tim untuk menguji jembatan ini. Ada tim, namanya KKJTJ. Bisa tulis satu? Satu, coba. KKJTJ. Coba ya. Baca di tiga, KKJTJ. KKJTJ. Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan. Nah, jadi jembatan dan terowongan sebelum dibuka untuk lalu lintas mesti diuji dulu secara beban penuh, baik statik maupun dinamik, diawasi oleh satu komisi yang namanya KKJTJ, Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan. Coba cari itu di video itu Google tuh. KKJTJ. Ini adalah KKJTJ. Ada ceritanya coba KKJTJ. Coba itu. Ya. Tidak. Kita di dalam itu tentang melacak masuk daftar kontak atau anggota atau susunan ada. Sebentar deh ya. Atau keanggotaan komisi atau anggota KKJTJ. Sutra Kertanegara tol nanti apa itu? Itu nanti apa itu? Itu foto. Oh, tidak ada itu internet PU. Coba buka lagi, pindah. Sebentar deh ya, saya carikan dulu ya. Ada sesuatu mau saya tunjukkan ya. Coba sebentar lagi. Ada sini. Udah ketik itu atau nama anggota atau susunan
keanggotaannya. KKJT Indonesia ya. Sebab cari, bisa ada cari. Hah? Sebentar ya. Ini kalau coba tampil dulu. Coba kata bisa. Aku kirim ke ya, bisa tampil dulu. Baca apa aja? Ya. Ini deh ya. Ini ada satu kegiatan besok hari Kamis, ada rapat ya. Ada rapat membahas jembatan Musi 2 yang diperbaiki. Nah, coba saya tampilkan surat ini ya, biar kamu semangat juga ya. Saya tampilkan satu surat. Jadi ini saya coba cerita dari jembatan yang dibangun, kegagalan jembatan, diuji dalam model. Terus nanti sebenarnya diuji juga dalam simulasi komputer juga ada nanti ya. Nanti saya carikan fotonya ya. Nah, baru nanti jembatan yang sudah dibangun harus diuji skala penuh, statik atau dinamik. Nah, kalau sudah lolos baru boleh dipakai. Nah, pengawasan oleh tim. Saat menguji harus melalui tim yang mengujinya tuh. Tim itu adalah untuk Indonesia itu ada KKJTJ, Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan. Nah, ini kebetulan Kamis ini ada undangan ya. Kamis ini ada undangan untuk membahas jembatan. Coba ya, undangan rapat pembahasan hasil uji beban loading test dan rencana penanganan jembatan Musi 2 lama. Daftar undangan terlampir, bla 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 bla, tidak lanjut. Sebentar ya. Ini laporan hasil loading test jembatan Musi 2 lama. Melalui surat ini kami bermaksud mengundang Bapak hadir rapat pembahasan melalui video conference dengan aplikasi Zoom hari Kamis jam 1.30. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan, Sekretaris ya, KKJTJ ya. Coba buka undangan. Terus bawah. Oke, lampiran. Stop. Daftar penerima undangan. Kementerian PUPR itu deret aja ya, bla 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 ya. Terus bawahnya tuh anggota KKJTJ. Ah, ini kamu lihat ya. Ada nama Bapak. Jadi Bapak adalah anggota KKJTJ nasional untuk jembatan. Itu ya. Jadi saya bisa cerita KKJTJ, kebetulan kami di keanggotaan KKJTJ nasional untuk wilayah Sumatera. Jadi kalau di Sumatera, Pulau Sumatera ada pengujian jembatan, ya biasanya mudah-mudahan Bapak dilibatkan. Nah, jadi tahu tentang ini, cerita tentang ini. Jadi ayo ya kita harus semangat ya. Banyak urusan-urusan ini ya. Jembatan sudah dibangun, mesti bukan hanya ngitung, bangun, tapi juga diuji. Nah, kebetulan ya ini tadi ya. Ini pengelola jembatan itu jalin tim Adi Abipraya. Ya, itu perencananya tuh. Coba buka ya. Pengawas penguji jembatan. Itu ada PT Struktur Pintar Indonesia, kemudian Manajemen Konstruksi Jembatan PT Wahana Mitra Amerta KSO. Nah, ini ada PT Struktur Pintar Indonesia. Mereka yang menguji, konsultan penguji ya. Jadi bukan hanya konsultan pengawas,
Tapi di sini juga konsultan penguji. Jembatan sudah selesai pun mesti diuji. Jadi peluang untuk lapangan kerja ada ya untuk konsultan penguji. Nah tentu untuk menguji ini harus ada alat-alat uji juga. Harus ada alat uji. Harus ada alat-alat uji. Ya, sedikit Bapak tampilkan alat-alat uji. Ya ini terus sensor untuk pengujian jembatan. Sensor untuk loading test jembatan. Banyak alat-alat ujinya lagi ya, jadi tidak sesederhana jembatan saja ya. Ya. Nah, coba lihat sensornya banyak sekali alat itu ya. Nah, ada coba tampilkan dulu. Atau ini lah. Coba ke bawah lagi juga. Ada apa lagi terus? Tidak ada kelihatan ya. Tidak ada kelihatan. Atau tulis ya sudah. Kita persesuaikan tidak. LVDT. Atau apa itu bukan? Strain gauge bukan? Strain gauge ya. Strain gauge ya. Nah, ya. Ini alat-alat sensor yang dipakai ya untuk ukur-ukur renggangan ya. Terus ada wire strain gauge, Pak. Wire strain gauge di depannya tuh. Wire strain gauge ya. Tadi yang tempel. Nah, ini ada yang wire strain gauge yang dibaut ya. Itu ya. Wire strain gauge ya. Nah, terus ada lagi coba cari accelerometer. Accelerometer. Accelerometer, alat untuk mengukur percepatan ya, accelerometer ya, untuk mengukur percepatan. Terus buka lagi anemometer untuk mengukur angin, nah, kecepatan angin ya, anemometer ya. Terus tiltmeter Nah, tiltmeter ya untuk mengukur berapa jembatan tersebut lantainya misalnya berputar ya, berapa derajat dia berputar turunnya tuh ya, dipasang ya. Tiltmeter. Ada lagi tiltmeter. Laser apa itu yang untuk ukur tanah nih. Laser entah namanya lupa. Laser teodolit. Ya, ini laser teodolit ya. Satu detik tuh berapa banyak foto bisa diambil ya. Sudah pakai laser ini ya. Untuk mengukur rendutan jembatan juga bisa. Ya, ukur jembatan bisa juga, ukur rendutan bisa juga. Tiltmeter, terus apa tuh? Coba lagi LVDT. Nah, ini LVDT ya. Alat untuk mengukur deformasi rendutan. Jadi sekali lagi deh ya, banyak sekali pengetahuan ini ya. Kemudian mungkin satu materi terakhir. Jembatan ini mesti dicek kesehatannya. Coba SHMS, coba. SHMS, oke. SHMS jembatan. Jadi jembatan-jembatan yang cukup penting ya, itu dimonitor kesehatannya selama umur layan. Dimonitor kesehatannya selama umur layan. Ada yang namanya tuh SHMS, Safety and Healthy Monitoring System. Ada lagi ya, jadi dipantau. Memakai sensor-sensor tersebut, ditempel, dipasang, dibenamkan dalam konstruksi jembatan. Ada yang pakai kabel, ada yang wireless, itu dihubungkan pada satu ruang kontrol untuk memantau. Nah, coba SHMS judul itu ya.
agak besar sedikit. Apa itu SMS saya? Supaya kita baca sebentar SHMS ya. Jadi coba kita baca sebentar. SMS. Ini Mika ya. Karena gini, beberapa jembatan sekarang ini dengan sistem jembatan ini adalah langsung di apa tuh jalan tol, misalnya pengelolanya Wijaya Karya, itu memperkenalkan sistem baru yang mampu mendeteksi kesehatan struktur, khususnya struktur beton pada konstruksi secara berkelanjutan dengan nama Structural Health Monitoring System (SHMS). Kondisi kesehatan struktur beton pada konstruksi yang mampu memberi peringatan dini terhadap kemungkinan bahaya bagi pengguna jalan atau bangunan. Kondisi struktur yang sehat tentu dapat menciptakan rasa aman dan seterusnya. Kondisi dan seterusnya ya. Berikut terus dari bawah terus. Oke, jadi bawah jembatan itu nanti ada juga terakhir itu SHMS ya, SHMS. Di Indonesia ada beberapa jembatan sudah dipasang alat-alat untuk bisa memonitor kesehatan jembatan. SHMS, Structural Health Monitoring System. Oke, kita coba buka video itu. Jadi anak-anak sekalian, kita coba kita hari ini saya sudah buka semua tentang jembatan. Semua tentang jembatan. Banyak sekali jembatan-jembatan. Itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Muhammad Adi Naura, mana video kamu? Atau sudah meninggalkan ruangan ini? Naufal mana? Naufal, Ade. Mana nama? Jangan pindah. Naufal Ade. Coba ketua kelas, coba telepon di mana? Ade sama Naufal. Coba ketua kelas telepon. Naufal apa ya Pak? Nama lengkapnya Pak? Naufal Agil. Oh ya Pak, ntar Pak. Sama Ade. Kemana? Fikri. Kemana Fikri? Kemana Fikri? Ada Pak. Ya jangan dimatikan Fikri. Buka video itu. Nah, ada apa-apa? Belum mandi, belum apa, ada apa-apa ya. Lagi makan, ada apa-apa. Coba mana lagi yang videonya dimatikan ini? Jadi sekali lagi ya, itu siapa tadi? Naufal. Iya Pak. Yalah, coba kamu ikut dah kuliah nih, coba. Dengar nggak tadi? Iya dengar Pak. Tadi lagi nungguin sih. Yang saya sampaikan apa yang terakhir tadi? Yang terakhir itu apa tadi? SHMS. Apa singkatan SHMS? Apa? Apa singkatan SHMS? Nah, inilah kelemahannya kalau kita ikuti kuliah dengan sistem daring ya. Ada yang tidak memperhatikan dan memang kondisinya memungkinkan seperti itu. Ya sudah, apa boleh buat ya. Makanya saya minta lebih bagus tetap kuliah itu harus tatap muka. Jadi ekspresi itu kelihatan. Kamu ngerti tidak ngerti itu bisa dijelaskan langsung. Ya jadi kita sudah cerita panjang lebar mulai dari jembatan, bermacam-macam jembatan, manusia, air, pejalan kaki, kereta api, terus ke wind tunnel test, kemudian full scale loading test, kemudian alat-alat uji, baru terakhir ke SLF ya, sertifikat layak fungsi untuk jembatan. Kamu akan lalui proses ini kalau kamu kerja di proyek jembatan. Oke, sekarang silakan diskusi. Silakan diskusi. Arif, silakan tanya Arif. Arif, silakan tanya. Apa yang tadi di Bapak jelaskan, coba tanya.
Ya, coba Rid. Yang lain silakan siap-siap ke pertanyaannya. Coba. Si Ade kemana? Si Ade ini masih hilang si Ade ini. Coba itu Arif, ada diskusi Arif? Belum ada, Pak. Hah? Dev, ada diskusi apa, Dev? Kemudian Sahrani. Sahrani, silakan Sahrani. Kamu mau diskusi apa? Daripada senyum-senyum dewek, Sahrani. Sahrani, siap-siap. Ade dulu, Arif dulu. Rid? Ya, Pak. Coba pertanyaan. Atau udah ngerti mungkin sama satu, sekali Pak. yang saya jelaskan tadi? Yang masalah alat tadi, Pak. Ya, apa? Yang tadi kan ada yang namanya tilt meter. Itu fungsinya untuk apa? Kurang jelas tadi, Pak. Oke, tilt meter itu begini, tilting. Tilting itu artinya itu dia apa tuh? Ya tilting ya. Jadi gini, kalau ini ada satu menara, menaranya bergerak begini, nah kita ukur berapa kemiringannya tuh, berapa dia bergerak, tilting itu berapa. Nanti dipasang. Ya. Terus kemudian misalnya ini jembatan, lantai jembatan. Ini ada pirnya. Apakah waktu ini jembatannya begini, pirnya bergerak nggak? Pirnya ikut bergerak nggak pirnya tuh? Dipasang alat itu. Dipasang alat itu. Ini kita baru cerita struktur atas ya, belum cerita struktur bawah, belum cerita fondasinya. Apakah fondasi bukan bagian dari sipil? Bagian dari sipil. Ya itu ya. Coba tadi itu Syarani, pertanyaan Syarani, silakan. Yang lain silakan, yang lain mau tanya apa silakan. Syarani silakan. Syarani. Suara kamu udah kedengaran Syarani juga, coba. Daniyah coba, Daniyah. Anak-anak dari UNES ada yang mau ditanyakan coba? Yang UNES ada yang mau ditanyakan? Dari UNES ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau yang lain boleh bebas. Siapa? Silakan raise your hand, oke. Angkat tangan, tanya. Izin bertanya. Siapa? Siapa ini mau? Suara siapa? Sorry. Saya, Pak. Hilman, Pak. Siapa? Hilman. Hilman. Oke, Ya. Hilman. Saya mau bertanya tentang Tacoma Bridge tadi, Pak. Itu kira-kira apa ya, Pak, yang menyebabkan Tacoma Bridge itu bisa gagal seperti itu? Ya. Bukan. Caknya awak tuh serius, Hilman. Kau kuliah hari ini serius benar kau ya? Hah? Kenapa Ya, kau Pak. tanya jembatan itu roboh? Saya balik tanya dulu. Kenapa kau tanya? Ya soalnya robohnya tuh aneh, Pak. Kan robohnya itu ngegelantung kayak gitu. Bukan roboh, bukan kayak Kamu ada perasaan misalnya, walah ini orang sipil bahaya juga gini atau apa perasaan kamu? Kegagalan gini. penasaran aja, Pak. Ya artinya begini ya. Kalau kita hanya melihat yang berhasil, itu jangan. Nah justru melihat yang gagal ini membuat kita menjadi sadar. Saya setuju pertanyaan kamu Hilman ya. Bahwa jembatan Tacoma Bridge ini menjadi satu apa ya? Bagi orang sipil harus tahu semua. Harus tahu semua ya. Nah, jadi nanti gini Hilman, sekilas Hilman ya. Sekilas memang ada elemen-elemen struktur yang tidak dipasang. Tidak dipasang. Dan itu terjadi akibat vibrasi, getaran. Kalau kamu ingat resonansi, ingat nggak resonansi? Belajar vibrasi, ada kan? Nah, jadi kalau Hilman misalnya mau baca Hilman ya, saya senang si Hilman ya, luar biasa pertanyaan kamu pagi ini ya. Kamu bisa buka nanti cost of collapse of Tacoma Bridge itu ada, kamu bisa buka di Google ya, bisa baca detail ya. Nah dari situlah teknologi jembatan, ilmu menghitung jembatan berkembang terus sampai hari ini. Tapi tetap ada terjadi kegagalan model 5 Hakam. Itu terjadi kegagalan karena salah maintenance. Ya, tidak ada gempa, tidak ada angin, tapi salah maintenance. Sehingga kabel itu ada yang kendor, terus memang ada kepala bagian untuk penjangkaran kabelnya itu bergerak sudah. Nah, jadi memang jembatan-jembatan besar ini harus dipelihara. Harus sama dengan di rumah. Kalau rumah kita ada retak atau keramiknya retak dan seterusnya, kita masih curiga ada apa ini nih.
Ya Hilman ya, nanti bisa dibaca Hilman ya. Nanti Bapak carikan boleh juga ya. Ya, Saya apresiasi pertanyaan kamu ya. Apresiasi pertanyaan kamu. Itu menunjukkan kamu ada rasa penasaran. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Saya salut ya. Saya salut. Apresiasi untuk kamu ya. Silakan ada pertanyaan lain. Teman-teman UNES ada yang mau nanya? Anak-anak dari UNES ada yang mau didiskusikan? Izin nanya Pak. Izin bertanya Pak. Siapa? Saferius Pak, Saferius Sumaraja. Oke, Saferius silakan. Oke Pak. Tadi aku tertarik dengan kata Bapak yang tentang jembatan Ampera tuh Pak. Ada sifat mekanis yaitu lift tadi bisa diangkat jembatannya itu Pak. Kira-kira apa ya Pak yang bikin jembatan Ampera itu tidak bisa diangkat lagi? Apakah mungkin karena teknologinya sudah usang ataupun mesinnya sudah rusak atau emang operasionalnya itu tidak ada untungnya Pak? Itu sih yang ingin aku tanya Pak. Mungkin Saferius, ada kamu kata-kata operasional tadi. Coba kamu jelaskan dikit. Bagus pertanyaan kamu ya. Operasional apa di sini maksud kamu? Operasional itu kan kalau ngangkat jembatannya pasti butuhkan biaya Pak, pasti butuhkan energi untuk menaikkan jembatannya itu pasti membutuhkan energi. Nah energinya itu kan membutuhkan biaya Pak. Apakah menaikkannya itu operasional itu tidak menguntungkan bagi segi ekonomi Pak? Oke. Jadi mungkin gini, saya tambahkan penjelasan kamu ya. Saya jelaskan dulu dari operasional. Pada saat jembatan ini bagian tengahnya diangkat, kedua kepala jembatan, kedua pangkal jembatan ditutup, mobil nggak boleh lewat, membuat kemacetan yang tidak karuan, Saferius. Jadi tidak mungkin lagi ditutup. Kemacetan di mana-mana dibuatnya. Sangat tidak mungkin lagi. Ditambah lagi, memang alat mekanis, sistem peralatan yang ada pada jembatan, ya pemeliharannya kurang, sehingga tidak bisa lagi bergerak. Dan memang kata kamu tadi, mesinnya mesin kuno, mesin tua, mesin lama, sehingga konsumsi energinya besar. Jadi tidak lagi efektif, tidak lagi visible, tidak lagi secara ekonomis bisa dioperasikan. Berarti Saferius ya? Ya. Kamu tadi operasi tadi berkaitan dengan biaya. Ada satu lagi dalam hal transportasi. Kalau turun jembatan kepalanya turun, jembatan ditutup untuk mengangkat bagian tengah, itu lalu lintas terhenti dari kiri kanan, membuat kemacetan yang panjang dan luar biasa. Sehingga tidak mungkin ditutup. Tidak mungkin ditutup. Ya itu ya, Saferius bisa menjawab ya Saferius ya. Nah sekarang akan dipasang lift. Liftnya akan dipasang kembali. Di atas itu akan dibikin tempat untuk wisata, untuk menara pandang di atasnya. Mungkin nanti di atas ada sedikit coffee shop di atas itu ya, menara pandang. Sekarang masih dalam hal pengujian. Ya kebetulan Bapak hampir 2 hari sekali pasti ke sana lihat pengujian mereka. Karena Bapak sebagai anggota KKJTJ kebetulan di Palembang ikut mengawasi. Sering mereka diskusi ini pasang alat ini mau di mana, pasang di mana, alat menguji apa, dan seterusnya. Dan yang tidak tahan korosinya tuh ya, korosinya luar biasa. Nah, dan memang begini, jembatan tersebut tidak bisa naik turun lagi, itu ada pengurangan beban mati, sudah dibuang beban matinya ya. Oke, bagus pertanyaannya Saferius sama Hilman tadi bagus ya. Oke, yang lain siapa? Silakan. Izin bertanya Pak. Oke, Nabil, aja lah. Ya Pak. Mau nanya Pak, kan kalau misalnya di Palembang itu kan ada banyak jembatan kan, ada musim 4, musim 6, musim 1 yang umum gitu. Tadi kan kita sempat juga bahas tentang yang di awal tentang jenis-jenis jembatan. Nah, yang saya mau tanyain tuh kenapa di musim 2, musim 4, musim 6 tuh jenisnya beda-beda gitu loh Pak. Kenapa nggak semua dibuat cable stay small? Oke. Kenapa yang satu harus ada yang apa tadi namanya, harus ada beam bridge, ada yang pakai rangka kan, truss bridge, dan satu lagi ada yang pakai yang tadi yang cable stay tadi. Nah, kenapa berbeda Pak? Gitu aja. Oke, Nabil, kalau saya menilai kamu melihat satu masalah tuh secara menyeluruh. Wah, itu hebat kamu. Kamu melihat satu masalah secara menyeluruh, luar biasa Pak. Kamu melihat masalah secara makro, ya secara makro. Dengan paparan tadi, gambar tadi dimunculkan, kamu bisa melihatnya
menyimpulkannya kamu mau bertanya secara makro. Kenapa jembatannya bentuknya beda-beda? Kan itu pertanyaannya, Nabil ya? Ya, artinya kamu tidak melihat detailnya, kamu lihat makronya. Ya, kalau tadi Hilman, dia melihat safety-nya. Kalau Safirus tadi, dia melihat ini ada satu gerakan mesinnya, ada permainan mesin di dalamnya. Beda konsentrasi kamu bertiga ya? Ya, beda konsentrasi. Nabil ya? Ya. Jadi Nabil, nanti belajar. Justru belajar. Jembatan, ada beton, ada baja. Ada pakai penggantung, ada yang tidak. Dan seterusnya, ada yang rangka, ada yang full baja semua. Bermacam-macam. Dan tentu ada korelasi antara bentang dengan jenis material dan jenis jembatan. Nanti kita belajar pelan-pelan. Ada ya? Ada ya. Jadi khusus semester ini kita hanya belajar jembatan rangka. Jembatan rangka ada batasannya dari sekian meter sampai sekian meter. Lebih tidak boleh lagi. Lebih besar dari sekian itu harus jembatan gantung. Nah, itu ya. Tapi kalau lebih pendek dari sekian meter, sangat mahal gunakan rangka. Lebih baik digunakan jembatan beton balok-balok biasa saja. Ya, girder, single girder. Misalnya LRT Palembang, itu jarak 50 meter hanya pasang balok-balok. Balok-balok disusun, dicetak, disusun. Dicetak, disusun. Tapi 50 meter pun tidak sekaligus. Dikonek segmental kalau salah setiap 3 meter atau 5 meter ya. Disambung pakai kabel prategak. Sudah selesai dibaut, dikencangkan semua, kabel ditarik, oke. Chambernya sudah sesuai, lengkungannya sudah sesuai, baru diangkat, baru diletakkan pada tempatnya. Oke, Nabil, kamu melihatnya secara makro ya. Bagus ya, bagus ya. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. Coba teman-teman dari yang apa tuh MBKM, Merdeka Belajar MBKM, Kampus Merdeka. Ayo, ada nggak diskusi atau masih belum ada diskusi? Ada? Yang lain boleh lah. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Bulan, Eko, Aisyah, Putri, Dania, Samuel, Dimas, Perlindungan, Reza, Bulan, ada nggak pertanyaan? Indri, atau sama sekali tidak jelas Pak, Bapak yang dijelaskan tadi tidak belum nangkap Pak. Erlina, Nazwa, Fadil, Wensen, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau bisa jawab, Bapak jawab. Tidak bisa jawab, nanti belajar lagi. Sunan, ada diskusi Sunan? Silakan kalau ada diskusi. Untuk saat ini belum ada, Pak. Oke. Silakan kalau ada. Nicholas. Belum ada, Pak. Belum ada terus. Dini, Raihanisa. Dini sama Raihanisa. Ada pertanyaan, ada diskusi? Ada pertanyaan sedikit, Pak. Belum ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, bagus. Lajulah, tanya. Saya udah bisa. Jangan yang susah-susah ya. Nanya jangan yang susah-susah ya. Nanti saya bisa jawab. Oke, Pak. Kan tadi Bapak ada nunjukin juga jembatan yang untuk kereta api kan, Pak? Ya. Ada juga jembatan untuk jalan biasa. Nah, itu Ya. yang saya perhatikan jembatan untuk kereta api itu memakai kayak rangka-rangka gitu. Nah, sedangkan untuk jembatan yang jalan biasa itu memakai pondasi seperti beton, Mbak. Itu Ya. apa mungkin perbedaannya tuh mungkin mengenai kondisinya karena apanya atau kenapa ya Pak? Kenapa yang jembatan kereta api itu memakai pondasi yang rangka? Apa juga mungkin karena kereta api itu kegetarannya lebih kencang, makanya pondasi rangka itu lebih aman untuk kereta api? Itu saja Pak mungkin. Oke, Rahan. Jadi gini Rahan, ya, nanti kamu belajar detail bukan hanya di jembatan ya, di beton, di kayu kalau ada ya. Kita memang nanti kita hitung ya beban yang ada tuh berapa. Nah, kita mau dari baja atau beton itu silakan ya. Jadi makanya kita belajar konstruksi baja, kita belajar konstruksi beton, nanti kita belajar juga komposit ya, gabungan antara baja dengan
beton, komposit. Kalau kayu juga ada kayu ya. Nah, jadi kita hitung nanti Raihan ya, bahwa kereta api berat bebannya tentu lebih besar, benar kan? Beratnya lebih berat kan dari mobil biasa ya. Hanya kalau kereta api kan bebannya itulah kan, tidak mungkin overload kan. Kalau jembatan mungkin overload ya. Nah, soal pemilihan material ya kita lihat nanti. Sebab begini Rehan ya, makanya untuk jembatan ini gampang-gampang susah mata kuliah itu ya. Karena luas sekali. Contoh, Anda mau membangun di tengah-tengah daerah yang memang jalannya juga belum ada. Rehan mau buat beton, itu setengah mati Rehan. Ya, mau ngecor beton susah, batu udah kate, semen juga nak dibawa payah benar. Sudahlah pilih pakai baja belah. Nah, jadi juga tergantung ketersediaan material pada lokasi tersebut. Itu Rehan saya, Rehan ya. Jadi walaupun kita bisa milih beton, milih baja, tapi lokasi ketersediaan material juga dipertimbangkan. Yaitu Rehan saya. Contoh, kita Sumatera Selatan, khususnya Palembang, kalau sudah agregat kasarnya untuk beton, jumlah banyak, itu Palembang udah ada. Didatangkan dari mana? Didatangkan dari Merak. Nah, kita tahu batu dari Merak itu tidak terlalu oke. Untuk membuat beton mutu tinggi, tidak bisa terlalu, harapannya tidak bisa terlalu tinggi. Mau tinggi dari mana? Datangkan batu dari Sulawesi. Mau tinggi lagi di mana? Datangnya dari Pulau Bintang, agregatnya. Dibawa pakai ponton, lewat laut, turun di Bombaru, baru bongkar. Nah, baru itu dikerjakan. Ya, Rehan ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Ketersediaan material, terus skill daripada tenaga kerjanya. Ya, kalau ngaduk beton, mungkin tenaga kerjanya di kota mungkin lebih bagus dibanding di daerah. Jadi daripada beton ragu-ragu, sudahlah jangan pakai beton, nah pakai baja baik. Baja kan barang pabrik, betul ya? Lebih terkendali mutunya. Nah, kecuali betonnya pracetak. Sudah dibuat di pabrik, baru diangkut pakai truk, dibawa ke lokasi, tinggal dipasang. Itu masih oke-oke baik. Tapi kalau misalnya mau cor di lokasi, batu kurang ada, air juga susah, terus tenaga kerjanya bukan tidak terlatih, ya takutnya betonnya tidak bagus yang dibikin itu. Kita payah-payah ngitung, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya, Raihani saya. Jadi banyak ya, termasuk juga pertimbangan peralatan. Ada nggak alat di situ? Mau bawa alat ke situ, walah repot benar bawa alat, jalan nggak kati. Mau bawa crane sekian ton, jalan masuknya nggak ada. Jadi banyak ya. Pertimbangan tenaga kerja, pertimbangan material, pertimbangan peralatan, pertimbangan akses jalan masuk, semuanya dipertimbangkan. Saya cerita dikit ambil contoh. PLTU Tanjung Inim itu sering membawa trafo yang ratusan ton melewati jalan Muara Enim Palembang. Itu jembatan-jembatan jadi periksa dulu sebelum dilewatkan. Bisa ambruk. Makanya ada perkuatan. Jadi siapa yang pulang ke Muara Enim ya, ada 4 jembatan itu di bawah itu dipasang perkuatan. Pada saat di bawah trafo ini lewat, jembatan tidak ambruk. Sampai ke situ ya pertimbangannya itu ya. Ya jadi arahannya pertanyaannya bagus ya. Itu bahwa itu dari hasil perhitungan, namun tentu juga mempertimbangkan ketersediaan material, ketersediaan tenaga kerja, kemungkinan alat-alat yang bisa ada, jalan masuk dan seterusnya. Ya, Raihan ya. Banyak ya pertimbangan itu ya. Tidak sederhana jembatan rangka saja. Silakan yang lain coba. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Oke, masih ada? Kalau udah ada, sampai jam berapa? 1.30 ya? 1. Oh, oke, masih ada pertanyaan. Jadi kuliah hari ini sebenarnya sangat luar. Kalau dari versi Bapak ya, ini materinya itu luar biasa membuka wawasan kamu. Kalau sudah besok kuliah-kuliah biasa, tidak lagi yang kayak gini. Nah, cuman Mak Mano ngitung ini, ngitung bajanya Mak Mano, berapa profilnya, itu sudah membosankan jujur saja. Itu semua kamu bisa ambil dari catatan. Makanya kenapa tugas boleh dikerjakan dulu, walaupun belum kuliah, kamu bisa download dari mana juga materinya. Tidak payah lagi sekarang. Beda dengan zaman Bapak dulu. Bapak tamat tahun 82. Bapak angkatan 76. 82. Komputer belum ada, mau nyari buku susah, mau jadi jurnal susah. Sekarang mau contoh perhitungan jembatan,
Banyak tersedia, tinggal buka baik. Betul nggak dulu, Ardian? Ardian. Iya, Pak. Benar nggak nyari bahan bantu mudah sekarang? Ardian, tidak nyambung Ardian. Hilman, mudah nggak cari materi itu, Hilman? Mudah, Pak. Mudah sekali. Jadi tugas tidak ada alasan belum bisa kerja, belum kuliah, tidak ada alasan. MBKM, Merdeka Belajar, bisa belajar sendiri. Betul, Hilman? Betul, Pak. Ya, tapi kuliah hari ini, materi hari ini, tidak ada. Kamu bisa buka sekaligus begitu lengkap dalam satu file. Betul nggak? Ini saya cerita sampai sekarang ke SLF, Sertifikat Layak Fungsi. Bapak cerita sampai. Supaya wawasan kamu terbuka. Ya. Bahwa jembatan itu bukan hanya jembatan rangka saja. Begitu banyak jembatan sampai ke pengujiannya. Nanti hari Kamis nanti akan pembahasan jembatan. Nah, kebetulan Bapak sebagai anggota dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Kalau oke dari kami, jembatan buka. Boleh dipakai. Belum oke, perbaiki dulu. Itu saja. Jadi tanggung jawabnya berat ya, mengokekan itu tanggung jawab berat. Oke, aku kira kita tutup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini kan kamu semester 5 ya. Ini semester 5 ya. Ada nggak yang ngambil gempa, ngambil ke atas semester 7? Ada nggak? Ada. Ada nggak yang ambil semester 7 gempa? Tidak ada ya. Nah, gempa Recording stopped. Ya, gempa nanti ketemu Bapak lagi kuliah gempa. Mata kuliah yang berat-berat kalau ya. Gempa nanti ketemu Bapak. Oke, kalau tidak ada kita bubar ya. Anak-anak sekalian ya. Lapar galau sudah ya. Apa nih? Sudah ini. Gaitsa, lapar dah kau Gaitsa? Lapar dah? Lapar, Pak. Ay, bener Pak, lapar Mama. No, lapar, Bapak juga lapar. Lapar galau kita nih. Oke ya. Jadi pada sudah libur begitu panjang. Oke. Sekarang tolong ketua kelas yang kita diskusi tadi atur kita pertemuan offline. Ya, tolong ketua kelas ya. Ketua kelas ya. Oke, makasih ya anak-anak, kita bubar ya. Tolong absen jangan diisi ya.